Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 12 unit sepeda motor yang diduga hasil tindak pidana pencurian. Kapolresta Magelang melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Makodim 0705 Magelang dalam upaya memperkuat sinergisitas dan soliditas TNI Polri. Polres Metro Jakarta Barat memanen 516 ekor ikan lele hasil budidaya di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Palmerah. Di informasi pertama, pemirsa, tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 12 unit sepeda motor yang diduga hasil tindak pidana pencurian ke Pulau Sumatera. Pengungkapan ini merupakan bagian dari Operasi Berantas Jaya 2026 dan berikut informasinya untuk Anda. Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan motor yang diduga hasil tindak pidana pencurian ke Pulau Sumatera. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya sebuah truk yang diduga mengangkut kendaraan hasil kejahatan. Petugas kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan truk tersebut di eksit tol Cikupa. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 12 unit motor disembunyikan dengan modus menutupi kendaraan menggunakan berbagai perabot rumah tangga dan mainan anak-anak agar tidak menimbulkan kecurigaan selama perjalanan. Unit Reskrim Polsek Tambora mendapatkan informasi dari warga adanya sebuah truk yang mengangkut 12 unit kendaraan sepeda motor yang diduga hasil tindakan kejahatan yang dimana truk tersebut akan melintas di Jalan Tubagus Angke. Namun setelah itu unit Reskrim Polsek Tambora melaksanakan penyelidikan lebih dalam, namun truk tersebut ternyata sudah melintasi Tubagus Angke dan mengarah tol. Kemudian unit Reskrim mendapatkan informasi lagi truk tersebut sudah berada di tol Cikupa. Setelah itu tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora melakukan pengejaran di eksit tol Cikupa dan berhasil mengamankan satu buah truk yang mengangkut 12 unit kendaraan sepeda motor. Setelah dilakukan pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin, 2 unit sepeda motor dipastikan merupakan hasil tindak pidana pencurian berdasarkan laporan polisi. Sedangkan 10 unit lainnya masih dalam proses identifikasi. Polisi juga mengamankan sopir truk berinisial RA untuk dimintai keterangan. Sementara seorang pria berinisial TA yang diduga berperan dalam pengiriman kendaraan telah ditetapkan masuk daftar pencarian orang. Penyidik terus mendalami kemungkinan adanya jaringan curanmor lintas wilayah. Polsek Tambora mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor agar segera datang ke Polsek Tambora dengan membawa dokumen kepemilikan untuk dilakukan proses pencocokan dan pengembalian kendaraan kepada pemilik yang sah. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat, Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Tengah, pemirsa, Satres Narkoba Polres Purworejo, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus peredaran obat keras ilegal dengan mengamankan seorang pemuda berinisial HBP. Pengungkapan dilakukan setelah petugas menjalankan penyelidikan melalui metode penyamaran. Dari hasil operasi, polisi berhasil menemukan sejumlah pil berlogo Y atau dikenal dengan sebutan pil sapi, serta obat penenang yang diduga diedarkan tanpa izin di wilayah Purworejo. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti. Terkait Pasal 435 Junto 138 Undang-Undang Kesehatan atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu tersangka berinisial
HBP alias Ngalimun. Ini alamat di Kelurahan Mudal, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Diamankan kemarin hari Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2026 sekitar pukul 8:30 malam atau 20.30. Kemudian yang barang bukti yang bisa diamankan oleh jajaran Sat Narkoba yaitu pil golongan Y atau belogo Y dengan 10 butir, kemudian 1 klip pil warna putih juga, 1 butir, kemudian 1 strip Trexi Trek H Medil 2 mili 6 butir, dan 1 buah handphone. Polres Purworejo menghimbau kepada masyarakat agar menjauhi penyalahgunaan obat-obatan ilegal dan segera melapor apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran obat berbahaya di lingkungan sekitar. Dari Humas Polres Purworejo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Berikutnya pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kembali menorehkan keberhasilan dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika dengan membongkar sebuah laboratorium gelap yang memproduksi narkotika golongan 1 jenis tablet Carisoprodol. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap laboratorium gelap yang digunakan untuk memproduksi tablet Carisoprodol. Pengungkapan berawal dari penangkapan seorang tersangka di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, yang kemudian dikembangkan hingga ke kota Semarang di Jawa Tengah. Dalam rangkaian pengungkapan kasus ini, polisi berhasil mengamankan 2 orang tersangka berinisial PD dan DJ yang diduga terlibat dalam jaringan produksi dan peredaran narkotika lintas daerah. Dari lokasi laboratorium, petugas menemukan mesin pencampur dan mesin pencetak tablet, serta menyita 308.000 butir tablet Carisoprodol, 250 kg bahan inti, dan lebih dari 1.600 kg bahan baku pendukung. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, laboratorium gelap tersebut diduga telah beroperasi selama 3 hingga 4 bulan, dan diperkirakan telah memproduksi lebih dari 1 juta butir tablet Carisoprodol yang diduga diedarkan ke berbagai daerah. Hingga saat ini, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk memburu pemasok dan pihak lain yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Polres Metro Jakarta Barat menegaskan komitmen untuk terus memberantas peredaran gelap narkotika melalui penegakan hukum yang tegas dan profesional demi melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Polsek Cengkareng berhasil mengungkap 2 kasus penyalahgunaan obat keras, daftar G, dan peredaran narkotika jenis sabu. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 4 orang terduga pelaku serta menyita ribuan butir obat keras dan barang bukti narkotika. Berikut informasinya untuk Anda. Berawal dari laporan masyarakat, Polsek Cengkareng Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan terhadap sebuah warung kopi di Jalan Nirmala yang diduga menjual obat keras daftar G tanpa izin. Petugas kemudian mengamankan 3 orang terduga pelaku dengan total barang bukti ribuan butir obat keras. Hasil pengungkapan ini diumumkan dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolsek AKP Rahis Fadilah. Tersangka yang kami amankan ada 3 orang. Ini di bawah umur, anak yang berhadapan dengan hukum, 1 orang dan 2 sudah dewasa. Kami amankan di TKP Jalan Nirmala nomor 32 RT 5, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Pasal yang kami kenakan pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 atau pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan barang siapa mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar, persyaratan atau tanpa hak memiliki, menyimpan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 1 huruf B atau pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Ancaman 12 tahun penjara. Barang bukti yang kami amankan, total keseluruhan daftar G dan psikotropika yang disita sebanyak 12.243 butir. Di hari yang sama, Polsek Cengkareng juga berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di kawasan Jalan Al-Falah 1, Kelurahan Kapuk. Seorang pria berinisial AD berhasil diamankan setelah petugas melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat.
Polsek Cengkareng menegaskan akan terus menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan obat keras dan peredaran narkoba. Sekaligus mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi guna mencegah peredaran barang terlarang di lingkungan masing-masing. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat, Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah. Berikut laporan dari Brigpol Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang, menemani aktivitas Anda, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita pantau di flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, pemirsa. Lalu lintas pada siang hari ini dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke Ledjen S. Parman cukup lancar pada siang hari ini. Kemudian dari tol dalam kota yakni dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya juga masih ramai lancar. Dan kemudian dari arah kiri yakni dari Jalan Ledjen S. Parman yang akan menuju ke Latu Menteng pada siang hari ini juga masih relatif lancar. Harap bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di kilometer 57600 rest area Karawang. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan kami harapkan untuk tidak melintas sebahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan khusus saja. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari Surabaya akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan ini didominasi oleh kendaraan berat, dan harap bagi Anda untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, selalu berkonsentrasi penuh saat Anda berkendara. Kemudian dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun Mojokerto, pada siang hari ini juga terpantau lancar. Harap untuk mengantisipasi kendaraan dan juga aktivitas dari masyarakat yang berada di kawasan ini. Untuk itu perhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan antisipasi juga kendaraan-kendaraan yang berhenti memarkirkan kendaraannya di median jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan yang perlu Anda perhatikan. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami pada 1500669 atau WhatsApp center kami di 085871500669. Demikian Brigadir Susan melaporkan, selamat siang dan salam presisi. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.